Teman-teman, saya pernah bikin VT yang membahas tentang kenapa ada orang-orang yang sudah bikin dream book atau dream board tapi impiannya nggak kunjung terwujud. Nah, salah satu hal yang dibahas di VT itu adalah perasaan yang kita unggah itu apa pada saat kita bikin dream book atau dream board. Nah, perasaan yang paling dominan adalah harusnya itu perasaan abundance atau perasaan keberlimpahan, bersyukur, optimis. Kemudian setelah itu letting go, pasrah, berserah, nggak usah ngontrol hasilnya. Jangan sampai kemerungsung mikirin hasilnya, kok saya nggak terwujud ya impiannya, ya hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, ini yang menarik adalah ada yang komen seperti ini, saya mah udah pasrah, udah nulis, maksudnya mungkin udah menempelkan gambar-gambar, bikin dream book atau dream board, saya udah pasrah, udah menuliskan dream book atau dream board, saya udah pasrah dan sudah berdoa, dan hasilnya apa? Nggak terkabul. Ini adalah salah satu komentar yang menarik teman-teman, karena menurut saya ini mewakili banyak sekali yang komen seperti ini di VT-VT saya sebelumnya yang terkait dengan itu. Jadi gini teman-teman, yang saya selalu bahas di VT-VT saya kebanyakan kan ngebahas tentang bagaimana kita bikin dream book, dream board, kemudian afirmasi, visualisasi. Itu adalah tools saja untuk tercapainya sebuah impian. Tekniknya banyak sebenarnya, ada scripting, ada yang banyak lah, scripting, dream book, dream board, kemudian afirmasi, visualisasi itu sekali lagi itu hanyalah teknik saja. Itu tools, cara untuk mempercepat bagaimana impian kita itu segera manifest. Tetapi syaratnya tentu saja harus ada tindakan atau action nyata. Jadi kalau misalnya ada yang komentar, saya mah udah pasrah ya, udah nulis, udah bikin buku impian, saya udah pasrah, udah letting go, nggak ada kemelekatan sama sekali, udah berdoa tapi kok nggak terkabul apa. Nah, kalau udah kayak gini jangan sibuk di level pikiran teman-teman. Coba cek apakah di level tindakan fisik Anda sudah melakukan sesuatu gitu. Contoh misalnya, kayak misalnya waktu saya pengen memanifestasikan, saya pengen punya ruko ya, saya pengen punya ruko yang spesifikasinya kurang lebih kayak gini-gini, 2 lantai, kemudian ada ruang seminarnya, ada ruang meetingnya, ada dapurnya, ada musolanya, kayak gitu-gitu ya. Ketika saya menuliskan impian saya tentang itu, saya tentu saja melakukan tindakan. Saya punya bisnis yang kurang lebihnya bisa dihitung gitu, terukur. Dengan menjalankan bisnis ini, insya Allah akan terwujud impian saya. Jadi memang sudah ada tindakan yang saya lakukan gitu. Lalu kalau memang seperti itu, apa dong gunanya kita repot-repot melakukan afirmasi, visualisasi, nulis, scripting, bikin dream book, itu untuk apa? Itu tugasnya adalah mempercepat saja terjadinya manifestasi itu. Jangan lagi ada yang komentar, ya semua itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala, apakah diwujudkan atau enggak, itu terserah Allah aja. Ya itu udah, kita nggak bahas itu ya, itu skip aja dulu karena itu udah automatically nggak usah dibahas. Semua kejadian di dunia ini tidak satu daun pun jatuh tanpa seizinnya pasti, jadi kita nggak usah bahas itu. Kita bicara di level manusia saja. Jadi sekali lagi tetap harus ada tindakan nyata yang harus dilakukan. Kalau Anda sibuk kepengen beli mobil, Anda sibuk selama ini memimpikan kepengen punya rumah yang spesifikasinya kayak gini, saya kepengen punya ini itu, saya pengen keliling dunia, saya pengen pergi ke tanah suci, tapi tidak ada tindakan nyata yang Anda lakukan. Anda tidak punya pekerjaan misalnya, Anda tidak punya kegiatan yang mengarah ke situ, ada peluang-peluang bisnis yang mampir, itu kan semua itu tidak mungkin tanpa maksud ya. Semua yang kejadian yang lewat di depan Anda lagi scroll, tiba-tiba ada peluang bisnis, Anda lagi lihat-lihat apa, tiba-tiba ada aja orang menawarkan ini itu. Atau mungkin Anda bekerja, tapi Anda bekerjanya asal-asalan, Anda tidak mengambil kesempatan, kalau Anda karyawan tidak mengambil kesempatan untuk dipromosikan misalnya, Anda tidak mengambil kesempatan ketika ada penawaran untuk mengambil tugas lebih berat, lebih besar misalnya. Nah, kalau hal-hal yang kayak gitu Anda lewatkan, tapi Anda punya impian besar, ya wajar kalau akhirnya seperti ini nih yang komen ini, udah nulis, udah pasrah, udah letting go, udah nggak ada kemelekatan, kok nggak manifest. Jadi alat bantu aja teman-teman. Tentu saja tetap ya yang namanya tindakan action nyata itu tetap harus dilakukan. Dan sebaliknya, orang bekerja keras, banting tulang, udah action nyata, kenapa nggak manifest? Kenapa impiannya nggak terwujud? Ya itu tadi, karena dia tidak mengatur rasa yang di dalam. Pikirannya mungkin sibuk mikirin hasil, ngontrol hasil, kok nggak kewujud ya. Jadi sekali lagi satu paket, tindakannya tetap harus dilakukan, tapi level pikiran dan rasanya juga harus diatur sedemikian rupa. Seperti itu ya. Jadi setelah ini kalau saya bicara tentang afirmasi, visualisasi, scripting, apakah bikin dream book, dream board, nggak usah lagi ditanya, tapi kan tetap harus kerja kan. Waktu saya bikin VT, teman-teman jangan biasakan bilang mahal-mahal. Kalau Anda pengen kalau Anda menginginkan satu barang, nggak usah bilang mahal, karena nanti insya Allah pasti kebeli. Kalau pikiran Anda meyakini barang itu kebeli, pasti kebeli. Terus ada aja, dan nggak sedikit yang komen, ya tetap harus kerja dong. Ya itu udah satu paket, automatically satu paket, tindakan
dalam hal ini kerja, ikhtiar, bisnis atau apapun lah, itu satu paket teman-teman gitu. Jadi pahami dan usahakan menyimak VT-VT saya itu utuh ya dari awal sampai akhir, walaupun mungkin agak loncat-loncat tidak berurutan, tapi sebenarnya VT-VT saya itu berkaitan satu sama lain. Jadi kalau Anda ingin memahami satu VT saya secara utuh, itu memang harus menyimak yang lain supaya pemahamannya tuh nggak sepotong-sepotong.